Hai, come back to my YouTube channel sahabat bidan. Jadi ini adalah soal CPNS yang terupdate ya, yang terbaru. Soalnya soal-soal kemarin waktu aku ikut ujian CPNS belum ada sih soal mengenai patriotisme, nasionalisme, bela negara dan cinta tanah air. Mungkin ada tapi tidak sebanyak tahun ini. Karena dari sharing-sharing dengan teman-teman grup para pejuang CPNS, banyak yang mengatakan bahwa banyak soal-soal cerita mengenai patriotisme, nasionalisme, bela negara, dan cinta tanah air. Semoga dengan saya membagi materi-materi ini dan sharing mengenai soal-soal cerita ini, semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal CPNS saat mengikuti ujian CPNS ya. Oh iya, tidak pernah bosan-bosannya aku mengingatkan teman-teman mengenai cara mengerjakan TWK. Karena banyak di grup itu yang mengatakan banyak nilai TWK mereka yang tidak mencapai passing grade. Sebenarnya TWK itu mudah dipahami jika teman-teman banyak membaca, terus banyak latihan soal dan buat jembatan keledai untuk beberapa materi-materi TWK. Dan jangan lupa mengenai soal-soal, karena soal-soal pasal itu bahkan setiap tahunnya pasti keluar. Itu menurut pengalaman aku yang 3 kali ikut CPNS ya. Oke, ini ya, dikutip dari Portasulut dari CPNS Indonesia. Berikut ini perbedaannya ya. Ini ya perbedaan dari cinta tanah air, patriotisme, nasionalisme, dan bela negara. Cinta tanah air itu adalah cara berpikir, bersikap dengan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya, melebihi kewajibannya. Ada unsur pengorbanan untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya serta untuk tujuan bela negara. Untuk memiliki jiwa patriotisme, seseorang harus memiliki nasionalisme. Oke, nasionalisme itu sebenarnya lebih ke arah apa ya? Pemahaman. Oke, nasionalisme adalah kecintaan dan kesadaran dalam proses kehidupan bangsa dan negara serta upaya menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Sederhananya adalah nasionalisme merupakan sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negara. Dengan kata lain, rasa nasionalisme bisa muncul saat solidaritas dibutuhkan, seperti saat saudara sebangsa senegara tertimpa musibah atau hal yang kurang beruntung. Bela negara, sikap dan tindakan semua orang sesuai kewajibannya berdasarkan profesi dan status untuk mendukung tujuan negara. Bisa dilakukan secara fisik dan non-fisik. Pembelaan secara fisik meliputi perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara secara non-fisik meliputi usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Bela negara juga dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundungan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subjek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar atau wajib militer. Wajib militer ini kayak di negara apa sih itu? Korea ya, ada wajib militernya. Ya, ini
saya dapatkan narasumbernya dari http.bond.go.id 2019 ya. Jadi teman-teman bisa lihat jika ingin lebih lebih paham lagi bela negara, bisa buka website ini ya. Oke, ini juga kemarin sempat jadi jadi pertanyaan di grup mengenai apa perbedaan patriotisme dan nasionalisme. Ini dari dari hari kedua ujian udah mulai muncul ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini di grup ya. Apa sih perbedaan patriotisme dan nasionalisme? Secara umum, patriotisme dan nasionalisme memiliki kaitan erat. Untuk bisa memiliki jiwa patriotisme, maka seseorang harus memiliki rasa nasionalisme. Jika patriotisme adalah jiwa rela berkorban demi negaranya, maka nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Nasionalisme juga bisa dikatakan sebagai suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Kalau menurut aku ya, kesimpulan dari aku, jika seseorang mempunyai paham nasionalisme, yaitu paham kebangsaan, akan kesadaran semangat cinta bangsa serta negaranya, akan menimbulkan cinta tanah air atau perasaan mencintai bangsa sendiri dan setia serta mengabdikan diri pada bangsa dan negaranya. Timbullah sikap patriotisme atau perilaku mau dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya, sehingga diwujudkan dengan perilaku bela negara, yang dimana tindakan dari sikap patriotisme diimplementasikan dengan ikut serta secara fisik seperti memperjuangkan kemerdekaan dengan ikut perang, mengangkat senjata, dan non-fisik seperti membayar pajak demi kesejahteraan bangsa dan negara. Itu menurut aku ya teman-teman. Coba kita lihat ya soalnya seperti apa ya adaptasi ceritanya. Soal nomor 1. Desa Sukamaju adalah sebuah desa yang kaya akan budaya tarinya. Namun, seiring zaman, tarian tersebut sudah tidak seperti dulu lagi yang banyak peminatnya di kalangan anak remaja. Rika yang baru lulus S1 jurusan seni berinisiatif untuk pulang ke desanya dan akan membuat sanggar tari dan berencana memperkenalkan tarian-tarian dari desanya melalui sosial media agar tarian di desanya tidak punah terkikis oleh zaman. Sikap Rika mencerminkan A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Cinta tanah air, D. Patriotisme. Jawabannya adalah A. Nasionalisme, yaitu di mana Rika itu mempunyai paham untuk menumbuhkan cinta pada tanah air. Kecintaan dan kesadaran dalam proses kehidupan bangsa dan negara, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Sederhananya, nasionalisme adalah sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negaranya. Di sini Rika mempunyai inisiatif untuk pulang ke desanya. Kenapa Rika nggak memilih saja untuk membuka sanggar tari di kota? Kenapa dia harus pulang ke desanya? Karena dia tidak ingin kekayaan budaya di desanya itu perlahan-lahan menjadi punah, karena dia mempunyai paham nasionalisme, sehingga dia memilih untuk pulang ke desanya dan akan membuat sanggar tari dan berencana akan memperkenalkan tarian-tarian desanya melalui media sosial. Nah, di situ kita bisa melihat kalau Rika mempunyai sikap nasionalisme ya. Sikap nasionalisme itu lebih ke ke perasaan atau paham kalau kita harus menumbuhkan cinta pada tanah air. Seperti itu ya. Yang kedua, pukul 9 pagi bidan Meti yang berada di Pustu Desa Sukarya didatangi ibu hamil dengan keluhan pusing dan pandangan kabur. Pasien tersebut dianjurkan untuk ke rumah sakit X agar mendapatkan perawatan selanjutnya dan pasien tersebut diberikan surat rujukan. Namun pasien tersebut tidak mau ke RS tersebut karena tidak memiliki kendaraan. Sementara ambulans
puskesmas sedang berada di bengkel untuk perbaikan. Jarak antara Desa Sukaria dan Rumah Sakit X cukup jauh sehingga Bidan Meti berinisiatif mengantarkan pasien tersebut ke Rumah Sakit X dengan menggunakan mobil pribadinya. Tindakan Bidan Meti merupakan sikap A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Cinta tanah air, dan D. Patriotisme. Jawabannya adalah patriotisme ya, dimana di sini Bidan Meti mempunyai sikap rela berkorban melebihi kewajibannya, karena biasanya kan kewajiban dia kan hanya memberikan surat rujukan. Walaupun pasien tersebut harus diantar menggunakan ambulans, nah ambulansnya sekarang ini berada di bengkel sedang diperbaiki dan pasien tersebut tidak memiliki kendaraan. Nah, Bidan Meti mengorbankan waktu dan kendaraan pribadinya untuk mengantarkan pasien tersebut ke Rumah Sakit X. Jadi di sini Bidan Meti mempunyai sikap patriotisme. Nomor 3, Wiwin adalah petugas kesehatan di Rumah Sakit Kalibata. Setiap harinya Wiwin KRS selalu menggunakan seragam dinas putih dan sepatu wajib berwarna hitam. Hari ini Wiwin berjalan-jalan ke pameran DGS yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat guna meningkatkan penjualan produk dalam negeri. Di salah satu stand ada yang menjual sepatu kerja dengan harga 350.000. Namun sebentar malam ada promo 50% di Mall Kalibata dengan brand sepatu Ades buatan Paris dengan harga 300.000 yang sudah lama Wiwin inginkan. Tetapi Wiwin tetap membeli sepatu di stand pameran tersebut. Sikap Wiwin menunjukkan A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Cinta tanah air, D. Patriotisme. Kita lihat jawabannya adalah C ya, cinta tanah air. Karena di sini Wiwin lebih memilih menggunakan produk dalam negeri. Juga ini sebenarnya kalau ada soal begini, cinta tanah air atau menggunakan produk dalam negeri itu masuk ke dalam sila ketiga. Nomor 4, pada tanggal 28 September terjadi gempa dan likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pada tanggal 29 September, Ketua Organisasi dari Kesehatan membuka rekrutmen relawan untuk penanggulangan bencana khususnya di bidang kesehatan. Mengingat begitu banyaknya korban bencana yang membutuhkan bantuan medis, Zul dan Caca yang merupakan perawat dan bidan mendaftarkan diri untuk menjadi relawan di Sulawesi Tengah. Implementasi dari tindakan Zul dan Caca adalah A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Cinta tanah air, D. Patriotisme. Kita lihat jawabannya adalah B. Bela negara, di mana sikap dan tindakan semua orang sesuai kewajiban. Maaf, di sini maksudnya jawabannya B. Bela negara, sikap dan tindakan semua orang sesuai kewajibannya berdasarkan profesi dan status untuk mendukung tujuan negara. Di sini bela negara secara non fisik. Kita lihat di sini Zul dan Caca merupakan perawat dan bidan yang dimana mereka bekerja sesuai dengan profesi. Mereka membantu negara dengan ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Jadi di sini adalah jawaban yang tepat adalah bela negara dalam bentuk di sini bentuk bela negara secara non fisik ya. Jadi tidak mengangkat senjata. Kalau angkat senjata itu ikut perang itu adalah secara fisik. Pak Ardi adalah pemilik perusahaan sawit terbesar di kota R. Setiap tahunnya Pak Ardi membayar pajak negara secara rutin setiap bulan. Sikap Pak Ardi mencerminkan A. Bela negara secara fisik, B. Bela negara secara non-fisik, C. Bela negara secara konvensional, dan D. Bela negara secara kontemporer. Jawaban yang tepat adalah C. Bela negara secara non-fisik, karena dengan membayar pajak artinya kita mendukung tujuan negara dalam membangun negeri ini. Nomor 6. Di Desa Sukaria terjadi pencurian ayam ternak milik warga.
Kejadian ini meresahkan warga Sukaria sehingga kepala desa menganjurkan membuat siskambling kepada warga desa secara bergantian, dan warga Sukaria sangat senang dan semua ikut berpartisipasi. Perempuan-perempuan di desa tersebut setiap malam membuat kopi dan gorengan untuk laki-laki yang sedang berjaga malam. Perilaku para laki-laki di desa Sukaria menunjukkan sikap A. Bela negara secara fisik, B. Bela negara secara non-fisik, C. Bela negara secara konvensional, D. Bela negara secara kontemporer. Jawabannya adalah A. Bela negara secara fisik, karena ada usaha dan peran aktif warga desa Sukaria untuk menjaga keamanan desanya. Jadi di sini ya bela negara itu hanya dua ya. Kalau bukan secara fisik, secara non fisik ya. Jadi buat teman-teman jangan terkecoh dengan kata-kata kayak kontemporer atau konvensional ya. Walaupun memang kontemporer itu lebih ke arah apa ya, ke dahulu kala ya, seperti itu. Tapi jangan sampai terkecoh ya. Oke teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu. Insya Allah libur selanjutnya aku bakal buat soal-soal sesuai sharing-sharing yang ada di grup pejuang CPNS ya. Semoga bermanfaat.